Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kusuma dari Ketiga Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di buku latar belakang, Sextio Caesar merupakan suatu persalinan buatan di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh dan berat janin lebih dari 500 gram. Indikasi medis dilakukan Sextio Caesar ada dua faktor, yaitu faktor janin dan faktor ibu. Faktor dari janin meliputi bayi terlalu besar, kelainan letak janin, ancaman gawat janin, janin abnormal, sedangkan faktor ibu meliputi usia, jumlah anak yang dilahirkan, keadaan panggul, penghambat jalan lahir, kelainan kontraksi lahir, ketuban pecah dini atau KPD, dan preeklamasi. World Health Organization atau WHO menetapkan standar rata-rata persalinan dengan Sextio Caesar di sebuah negara adalah sekitar 5-15% per 1000 kelahiran di dunia. Kejadian ibu yang mengalami Sextio Caesar di bumi terus meningkat pada tahun 2015, terutama pada negara-negara berkembang dan menengah. Pada tahun 2015, selama hampir 30 tahun, tingkat persalinan dengan Sextio Caesar menjadi 10% sampai 15% per 100.000 kelahiran hidup dari semua proses persalinan di negara-negara berkembang. Persalinan Sextio Caesar memiliki risiko 5 kali lebih besar terjadi komplikasi dibanding persalinan normal. Penyebab atau masalah yang paling banyak mempengaruhi adalah pengeluaran darah atau perdarahan dan infeksi yang dialami ibu. Adapun penyebab dari perdarahan karena dilakukannya tindakan pembedahan jika cabang arteria uterin ikut terbuka dan dapat terjadi karena atonia uteri. Infeksi pada ibu pos operasi Sextio Caesar dapat dilihat dengan tanda lovea yang keluar banyak seperti nanah, bau busuk, uterus lebih besar dan lembek dari seharusnya, dan fundus masih tinggi. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana asuhan keperawatan pada ibu pos operasi Sextio Caesar dengan ketidakefektifan pemberian ASI dalam penerapan terapi pijat oksitosin di rumah sakit. Tujuan penelitian. Tujuan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari persamaan, kelebihan, dan kekurangan tentang asuhan keperawatan pada ibu pos operasi Sextio Caesar dengan ketidakefektifan pemberian ASI dalam penerapan terapi pijat oksitosin di rumah sakit. Tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi adanya persamaan dari jurnal yang sudah direview. Yang kedua, mengidentifikasi adanya kelebihan dari jurnal yang sudah direview. 3. Mengidentifikasi adanya kekurangan dari jurnal yang sudah direview. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk pengembangan ilmu keperawatan tentang asuhan keperawatan pada ibu pos operasi Sextio Caesar dengan ketidakefektifan pemberian ASI dalam penerapan pijat oksitosin di rumah sakit. Yang B. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi rumah sakit, manfaat praktis penulisan karya tulis ilmiah bagi rumah sakit itu dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan bagi pasien, khususnya dengan ibu pos operasi Sextio Caesar. Yang kedua, bagi perawat, manfaat praktis penulisan karya tulis ilmiah bagi perawat yaitu perawat dapat menentukan diagnosa dan intervensi keperawatan yang tepat pada ibu pos operasi Sextio Caesar. Yang ketiga, bagi akademik, manfaat praktis bagi instansi akademik yaitu dapat digunakan sebagai referensi bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan ilmu tentang asuhan keperawatan pada ibu pos operasi Sextio Caesar. Yang keempat, bagi pasien dan keluarga, manfaat praktis penulisan karya tulis ilmiah bagi pasien dan keluarga yaitu supaya pasien dan keluarga dapat mengetahui gambaran umum yang mengalami pos operasi Sextio Caesar. A. Konsep medis. Yang pertama, definisi.
Seksio cesar adalah melahirkan janin dengan cara pembedahan pada dinding perut dan dinding uterus, di mana setelah 6 minggu keadaan uterus akan kembali pada keadaan sebelum hamil. Menurut Hartati dan Mark Yunani 2015, cesarea adalah operasi yang ditujukan untuk indikasi medis tertentu, seperti indikasi bayi maupun indikasi ibu. Tindakan ini berupa operasi dengan membuka dinding rahim dengan sayat pada dinding perut. Seksio cesar adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut. Seksio cesar adalah suatu persalinan buatan di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding depan perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dan dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram. Yang kedua, klasifikasi. Menurut Sagita 2019, klasifikasi seksio cesar adalah sebagai berikut. Yang pertama, seksio cesar transperitonealis profunda. Yang kedua, seksio cesar korpolar atau klasik. Yang ketiga, seksio cesar ekstraperitoneal. Yang keempat, seksio cesar histerektomi. Yang ketiga, etiologi. Menurut Sagita 2019, indikasi ibu dilakukan seksio cesar adalah ruptur uteril imminent, perdarahan antepartum, ketuban pecah dini, sedangkan indikasi dari janin adalah fetal distress dan janin besar melebihi 4000 gram. Dari beberapa faktor seksio cesar di atas dapat diuraikan beberapa penyebab seksio sebagai berikut. Yang pertama, CPD atau cephalopelvic disproportion. Yang kedua, PEB atau preeklamasi berat. Yang ketiga, KDP atau ketuban pecah dini. Yang keempat, bayi kembar. Yang kelima, faktor hambatan jalan lahir. Yang keenam, kelainan letak janin. Yang keempat, manifestasi klinis. Menurut Padilla 2015, manifestasi klinik seksio cesar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fetal distress, kondisi janin yang tidak kondusif untuk memenuhi persalinan. Yang kedua, isi lemah atau melemah. Yang ketiga, janin dalam posisi sungsang atau melintang. Yang keempat, bayi besar atau BBL lebih dari 4,2 kg. Yang kelima, plasenta previa, plasenta ada di depan jalan lahir. Yang keenam, distosia persalinan, kelainan letak panggul sempit. Yang ketujuh, disproporsi cephalopelvic atau ketidakseimbangan antar ukuran kepala dan panggul. Yang ke-8, ruptur uterit mengancam. Yang ke-9, hidrocephalus. Yang ke-10, primi muda atau tua. Yang 11, partus dengan komplikasi. Dan yang terakhir, problema plasenta. Yang kelima, patofisiologi. Adanya beberapa kelainan atau hambatan pada proses persalinan yang menyebabkan bayi tidak dapat lahir secara normal atau spontan, misalnya karena ketidakseimbangan ukuran kepala bayi dan panggul ibu, keracunan kehamilan yang parah, preeklamsia dan eklamsia berat, kelainan letak bayi seperti sungsang dan lintang. Kemudian sebagian kasus mulut rahim tertutup plasenta yang lebih dikenal dengan plasenta previa, bayi kembar, kehamilan pada ibu yang berusia lanjut, persalinan yang berkepanjangan, plasenta keluar dini, ketuban pecah dan bayi belum keluar dalam 24 jam, kontraksi lemah dan sebagainya. Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya suatu tindakan pembedahan yaitu seksio cesar. Yang keenam, pemeriksaan penunjang. Menurut Nanda 2015, pemeriksaan penunjang pada seksio cesar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan janin terhadap kesehatan janin. Yang kedua, pemantauan EKG. Yang ketiga, JDL dengan diferensial. Yang keempat, elektrolit. Yang kelima, hemoglobin atau hematokrit. Yang keenam, golongan darah. Yang ketujuh, urinalis. 8, amniocentesis terhadap maturitas paru janin sesuai indikasi. Yang ke-9, pemeriksaan sinar X sesuai indikasi. Yang terakhir, ultrasound sesuai pesanan. Penata laksanaan. Menurut Ramadhanti 2019, penata laksanaan seksio cesar adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pemberian cairan
2 diet, 3 mobilisasi, 4 kateterisasi, 5 pemberian obat-obatan, 6 analgetik dan obat untuk memperlancar kerja saluran pencernaan, 7 obat-obatan lain, 8 perawatan luka, 9 pemeriksaan rutin, 10 perawatan payudara. Komplikasi. Menurut Nana Nignok 2015, seksio-cesar komunikasi pada pasien seksio-cesar adalah 1. Komplikasi pada ibu. Infeksi puerperalis bisa bersifat ringan seperti kenaikan suhu selama beberapa hari dalam masa nifas, atau bersifat seperti peritonitis, sepsis, dan sebagainya. Infeksi postoperatif terjadi apabila sebelum pembedahan sudah ada gejala-gejala yang merupakan predisposisi terhadap kelainan itu atau partus lama, khususnya setelah ketuban pecah. Tindakan vaginal sebelumnya. Perdarahan bisa timbul pada waktu pembedahan jika cabang-cabang arteri uterina ikut terbuka atau karena atonia uteri. Komplikasi lain seperti luka kandung kencing dan embolisme paru. Suatu komplikasi yang baru kemudian tampak ialah kuatnya parut pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan berikutnya bisa ruptur uteri. Kemungkinan hal ini lebih banyak ditemukan sesudah seksio cesar. Yang kedua, komplikasi lain. Komplikasi lain seperti luka kandung kemih dan embolisme paru. Yang ketiga, komplikasi baru. Komplikasi yang kemudian tampak ialah kurang kuatnya parut pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan berikutnya bisa terjadi ruptur uteri. Kemungkinan peristiwa ini lebih banyak ditemukan sesudah seksio cesar klasik. B. Konsep asuhan keperawatan. 1. Pengkajian keperawatan. Pengkajian yaitu tahapan awal dari proses keperawatan. Data dikumpulkan secara sistematis yang digunakan untuk menentukan status kesehatan pasien saat ini. Pengkajian harus dilaksanakan secara komprehensif terkait dengan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan yang dialami atau proses kehidupan yang dialami, baik bersifat aktual atau risiko, yang bertujuan untuk mengidentifikasi respon individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Intervensi keperawatan. Intervensi merupakan suatu perawatan yang dilakukan perawat berdasarkan pada penilaian klinis dan pengetahuan perawat untuk meningkatkan outcome pasien atau klien. A. Ketidakefektifan pola pemberian ASI berhubungan dengan ketidakadekuatan. Tujuan: setelah dilakukan penindakan keperawatan dalam 3x24 jam selama 3 hari, diharapkan masalah ketidakefektifan pola pemberian ASI teratasi. Kriteria hasil: 1. Ibu dan bayi mengalami pemberian ASI yang efektif yang ditujukan dengan pengetahuan tentang menyusui dan mempertahankan posisi menyusui. Yang kedua, bayi menunjukkan kemantapan menyusui ditandai dengan sikap dan penempelan sesuai, menghisap dan menempatkan lidah dengan benar, memegang aerola dengan tepat, menelan dapat didengar dengan menyusui minimal 8 kali sehari. 3. Mengenali syarat lapar dari bayi dengan segera. 4. Mengindikasikan kepuasan terhadap menyusui. 5. Tidak mengalami nyatakan pada payudara. Implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kriteria yang dibuat berdasarkan terminologi NIC atau Nursing Intervention Classification. Pada tahap implementasi, perawat mendokumentasikan tindakan yang merupakan tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi. Perawat melakukan atau mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan dan respon klien terhadap tindakan tersebut. Implementasi yang dapat dilakukan pada kasus gambaran asuhan keperawatan pada ibu postpartum normal dengan menyusui tidak efektif adalah mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, mengidentifikasi tujuan atau keinginan menyusui, mendukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui, melibatkan sistem mendukung suami, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat, menjelaskan manfaat menyusui bagi ibu, mengajarkan posisi menyusui dan perlekatan dengan benar, mengidentifikasi kebiasaan makanan dan perilaku makan yang akan diubah, menggunakan standar nutrisi sesuai program diet dalam mengevaluasi kecukupan asupan makanan, dan berkolaborasi jika perlu.
Evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses, dan hasil evaluasi terdiri dari evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif menghasilkan umpan balik selama program berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan informasi efektivitas pengambilan keputusan. Evaluasi yang dilakukan pada asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk subjektif, objektif, assessment, dan planning atau SOAP. A. Pendekatan atau desain penelitian. Desain yang dipakai dalam penulisan laporan kasus yaitu laporan yang ditulis secara naratif untuk mendeskripsikan pengalaman medis seseorang atau beberapa orang pasien secara rinci untuk tujuan peningkatan ilmu pengetahuan dan peningkatan pendidikan dalam bidang kesehatan. Tujuan khusus dari penelitian kualitatif yaitu dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan untuk mengetahui suatu proses atau kegiatan laporan kasus dalam karya tulis ini adalah asuhan keperawatan pada ibu pos operasi seksio sesar dengan ketidakefektifan pemberian ASI dalam penerapan terapi oksitosin di rumah sakit. B. Subjek penelitian. Subjek penulisan yang digunakan pada studi kasus asuhan keperawatan ini menggunakan satu responden yang berada di RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan ibu postpartum seksio sesar dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pemberian ASI. C. Batasan istilah atau definisi operasional. Batasan istilah dalam laporan kasus ini adalah asuhan keperawatan pada ibu pos operasi seksio sesar dengan ketidakefektifan pemberian ASI dalam penerapan terapi pijat oksitosin di rumah sakit. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam laporan kasus ini meliputi asuhan keperawatan pada pasien pos seksio sesar dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pemberian ASI. Yang pertama, definisi asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan praktik keperawatan langsung pada pasien di RSUD Dr. Hayuto Lumajang pos seksio sesar yang dirawat di ruang terkait dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pemberian ASI. Yang kedua, definisi pos seksio sesar. Pos seksio sesar secara umum adalah operasi yang dilakukan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dengan membuka dinding perut dan uterus. Yang ketiga, definisi ketidakefektifan pemberian ASI. Ketidakefektifan pemberian ASI dalam ketidakpuasan seorang ibu atau bayi pada saat proses pemberian ASI. Yang keempat, pijat oksitosin. Pijat oksitosin adalah suatu tindakan yang dapat mempercepat dan memperlancar produksi dan pengeluaran ASI, yaitu dengan pemijatan sepanjang tulang belakang atau vertebrae sampai tulang kostai kelima atau keenam dapat dilakukan selama 2-3 menit secara rutin 2 kali dalam sehari. Pijat ini akan memberikan rasa nyaman dan rileks pada ibu setelah mengalami proses persalinan sehingga tidak menghambat sekresi hormon prolaktin dan oksitosin. D. Prosedur penelitian. Prosedur studi kasus diawali dengan penyusunan proposal penulisan dan menggunakan metode studi kasus. Setelah disetujui oleh tim penguji proposal dan penulis telah mendapatkan perizinan, maka penulisan dilanjutkan dengan kegiatan pemilihan responden yang terdiri dari 2 responden yang merupakan ibu pos seksio sesar dengan ketidakefektifan pemberian ASI. Kemudian dilakukan pengajian dan pengumpulan dengan menggunakan instrumen pengajian lembar observasi dan lembar SOP. Setelah diperoleh data, selanjutnya penulis melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengajian, merumuskan diagnosis keperawatan, membuat rencana tindakan, melakukan pelaksanaan atau implementasi, evaluasi dan pendokumentasian terhadap kasus yang dijadikan subjek penulisan. E. Metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Pada pengumpulan data saat wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang menyangkut persepsi atau pemikiran serta permasalahan yang sedang dialami oleh pasien. Di dalam wawancara melakukan pengajian mengenai identitas, keluhan saat masuk rumah sakit, keluhan yang dirasakan, HPHT, riwayat persalinan, bagaimana untuk pemberian ASI-nya, kebiasaan sehari-hari atau seperti pola makan, tidur, aktivitas, eliminasi, dan lain-lain, tentang skala nyeri yang dirasakan dan rawat gabung, dan pengetahuan tentang perawatan payudara yang dilakukan pasien pada saat dirawat maupun sebelum dirawat di rumah sakit. Yang kedua, observasi. Observasi pada pasien pos seksio sesar dengan menggunakan penglihatan, perabaan,
dan sentuhan, di mana dalam sistem penglihatan digunakan untuk melihat adanya perdarahan, keadaan atau warna lokea aktivitas pasien. Pada sistem perabaan dan sentuhan dilakukan pemeriksaan fisik dengan mengecek tinggi fundus uterik, kondisi puting susu, banyaknya produksi ASI yang dikeluarkan kondisi ibu saat nifas, serta kontraksi uterus. Yang ketiga, studi dokumentasi. Pengambilan data dimulai pada saat awal pengkajian sampai dilakukan tindakan keperawatan, bahkan sampai pasien pulang tanpa keluhan apapun. Pendokumentasian ini berisi tentang catatan perkembangan pasien yang berasal dari wawancara secara langsung maupun tidak langsung, bisa berasal dari hasil laboratorium, rongsen, atau catatan dari perawat lain, serta dari catatan medik pasien. F. Keabsahan data. Keabsahan data pada pasien post-seksio cesar dengan masalah keperawatan. Ketidakefektifan pemberian ASI dimaksudkan untuk menguji data atau informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan data dengan validasi tinggi. Di samping integritas penulis atau karena penulis menjadi instrumen utama, uji keabsahan data dilakukan yaitu dengan 1. Memperpanjang waktu pengamatan atau tindakan, 2. Sumber informasi tambahan menggunakan triangulasi dari 3 sumber utama yaitu pasien, perawat, dan keluarga pasien yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. G. Analisa data. Analisis data dilakukan sejak penulis melakukan studi kasus, mulai awal pengkajian sampai pendokumentasian dilakukan setiap hari ini untuk mengetahui perkembangan dari pasien. Urutan dari analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, serta pendokumentasian. Hasil ditulis dalam buku catatan terstruktur. Pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan kajian, setelah itu menetapkan diagnosa keperawatan, melakukan tindakan, serta melakukan evaluasi di setiap tindakan. B. Mengolah data. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi data subjektif dan objektif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pernyataan pasien dan keluarga, sedangkan data objektif didapat dari observasi kepada pasien kemudian dibandingkan antara klien yang satu dengan klien yang lainnya. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara penggunaan tabel, gambar, dan bentuk naratif. Nama pasien ditulis berupa inisial untuk menjaga privasi dari pasien. D. Kesimpulan dari data yang telah disampaikan kemudian dibandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. Pengkajian. A. Identitas klien. Nama Nyonya E, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, status perkawinan menikah, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, nifas hari ke-14, tanggal persalinan 11 Mei 2019, tanggal pengkajian 14 Juni 2019. Keluhan utama. Klien mengatakan setelah melahirkan ASI tidak keluar selama seminggu sehingga bayi diberi susu formula atau keterlambatan produksi ASI. Klien mengatakan bayi menolak menyusu. Klien mengatakan puting susu tidak keluar. Klien mengatakan ASInya keluar setelah seminggu persalinan tetapi produksi ASI hanya sedikit. Klien mengatakan tidak tahu cara perawatan payudara. Isapan bayi pada payudara tidak kontinu dan bayi menolak untuk leg on. C. Riwayat penyakit sekarang. A. Provokatif atau paliatif. Yang pertama, apa penyebabnya? Klien mengatakan bayinya menolak menyusu karena puting susu tidak menonjol keluar. 2. Hal-hal yang memperbaiki keadaan. Klien mengatasi hanya dengan memberi bayi susu formula. B. Severity. Klien menyatakan keinginan untuk meningkatkan kemampuan memberi ASI eksklusif. Riwayat kesehatan masa lalu. A. Penyakit yang pernah dialami. Pasien mengatakan tidak mempunyai penyakit. B. Pengobatan atau tindakan yang dilakukan tidak ada. C. Pernah dirawat atau dioperasi. Pasien tidak pernah dirawat di rumah sakit. D. Lama dirawat. Tidak ada. E. Alergi. Pasien tidak mempunyai riwayat alergi. F. Imunisasi lengkap. Kesehatan keluarga. A. Orang tua. Orang tua pasien tidak memiliki penyakit berat. B. Saudara kandung. Saudara kandung pasien tidak memiliki riwayat penyakit. C. Penyakit keturunan yang ada. Pada garis keturunan, keluarga klien tidak memiliki penyakit keturunan. D. Anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Tidak ada keluarga klien yang memiliki riwayat atau mengalami gangguan jiwa. E. Anggota keluarga yang meninggal. Tidak ada anggota keluarga pasien yang meninggal.
F. Penyebab meninggal tidak ada. Riwayat keadaan psikososial. A. Persepsi pasien tentang penyakitnya. B. Konsep diri. C. Keadaan emosi. D. Hubungan sosial. E. Spiritual. Pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum. Tingkat kesadaran klien baik. B. Tanda-tanda vital. Suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Tekanan darah 110/70 mmHg. Nadi 78 kali per menit. Pernapasan 20 kali per menit. Tinggi badan 158 cm. Berat badan 55 kg. C. Pemeriksaan head to toe. Kepala dan rambut bentuk simetris, ubun-ubun normal, fontanel berada di tengah, tidak terdapat lesi, kulit kepala bersih. Rambut, penyebaran dan keadaan rambut, penyebaran merata dengan rambut lurus. Bau, rambut klien tidak bau, warna kulit hitam. Wajah, warna kulit putih, struktur wajah simetris. Mata, kelengkapan dan kesimetrisan normal, simetris antara dekstra dan sinistra. Palpebra normal dan empat menutup dapat dan membuka mata, tidak ada kemerahan. Konjungtiva dan skela. Konjungtiva tidak anemis, sklera putih tidak ikterik. Pupil isoper sama kanan kiri, posisi di tengah. Kornea dan iris tidak dilakukan pemeriksaan. Visus penglihatan pasien bagus. Tekanan bola mata tidak dilakukan pemeriksaan. Hidung, telang hidung dan posisi septum nas normal, berada di tengah. Lubang hidung normal, simetris antara dekstra dan sinistra. Cuping hidung, tidak ada pernapasan cuping hidung. Telinga, bentuk telinga simetris antara dekstra dan sinistra. Ukuran telinga normal. Lubang telinga normal, tidak ada lateralisasi telinga kanan dan kiri. Mulut dan faring, keadaan bibir normal dan lembab. Keadaan gusi dan gigi, gusi klien merah muda dan gigi klien lengkap. Keadaan lidah lembab. Orofaring normal, tampak klien tidak mengalami gangguan dalam proses menelan. Leher, posisi trakea berada di tengah. Tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Suara klien jelas. Kelenjar limfa, tidak ada pembesaran kelenjar limfa. Vena jugularis, tidak ada pembesaran vena jugularis. Denyut nadi karotis terapa kuat. Pola kebiasaan sehari-hari. A. Pola makan dan minum. Frekuensi makan per hari 3 kali sehari. Nafsu atau selera makan. Nafsu makan klien bagus. Nyeri ulu hati tidak ada. Alergi tidak ada riwayat alergi. Mual dan muntah tidak ada mual dan muntah. Waktu pemberian makan pagi pukul 8, siang pukul 1 dan malam pukul 8. Jumlah dan jenis makanan yang diberikan yaitu nasi, ikan, sayur, dan buah, serta klien tidak suka minum susu. Waktu pemberian cairan atau minum, klien minum saat setelah beraktivitas dan selesai makan, serta di saat klien haus. Klien minum kurang lebih 7 gelas 1050 ml gelas per hari. Masalah makan dan minum, klien tidak mempunyai masalah dalam makan dan minum. B. Aktivitas atau istirahat. Sebelum melahirkan, tidur malam jam 6-8 jam, yaitu pukul 11 sampai jam 6 pagi. Tidur siang, klien tidak terbiasa tidur siang. Kuantitas, kadang klien terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil. Setelah melahirkan, tidur malam, klien tidur lebih awal, yaitu pukul 21 sampai jam 1 malam. Tidur siang pukul 11 siang sampai jam 2 siang. Kuantitas, klien sering terbangun setiap pukul 1 malam, pukul 3 malam, serta pukul 4 malam karena bayinya rewel, susah untuk memulai tidur lagi. Klien merasa kelelahan, mengantuk, kurang energi, kurang minat terhadap sekitar, dan tidurnya tidak memuaskan karena tanggung jawabnya sebagai orang tua. C. Perawatan diri atau personal hygiene. Kebersihan tubuh bersih, kebersihan gigi dan mulut bersih, tidak terdapat plak dan karies. Kebersihan kuku, kaki, dan tangan kuku klien panjang. D. Pola kegiatan atau aktivitas. Uraian aktivitas pasien untuk mandi, makan, eliminasi, ganti pakaian dilakukan secara mandiri. Sebagian atau total aktivitas sehari-hari klien dilakukan secara mandiri. Kegiatan atau aktivitas setiap harinya yaitu mengurus bayinya. Uraian aktivitas ibadah pasien selama dirawat atau sakit. Selama dirawat di rumah, klien tetap dapat menjalankan sholat. Pola eliminasi. A. BAB. Pola BAB normal 1 kali sehari. Karakteristik feses normal, feses berbentuk dan berwarna kuning. Riwayat pendarahan, tidak ada riwayat pendarahan.
BAB terakhir 1 hari yang lalu, diare tidak ada, penggunaan laktatif tidak ada. BAK, pola BAK 6-7 kali per hari, karakteristik urin kuning, kesulitan BAK tidak ada kesulitan, riwayat penyakit ginjal atau kandung kemih tidak ada riwayat penyakit ginjal, penggunaan diuretik tidak ada penggunaan diuretik, upaya mengatasi masalah tidak ada. Analisa data. 1. Data subjektif. Klien mengatakan setelah melahirkan ASI tidak keluar selama seminggu sehingga bayi diberi susu formula atau keterlambatan produksi ASI. Klien mengatakan bayi menolak menyusu. Klien mengatakan produksi ASI-nya hanya sedikit setelah seminggu melahirkan. Klien mengatakan tidak tahu cara perawatan payudara. Data objektif. Riwayat obstetrik G1 P1A0, tampak ketidakadekuatan suplai ASI, puting susu klien tidak menonjol keluar, payudara dan puting tampak kotor, isapan bayi pada payudara tidak kontinu, bayi menolak untuk lakon. Penyebab primipara, adaptasi fisiologi rendah, produksi ASI sedikit, anomali payudara ibu, ketidakefektifan pemberian ASI. Masalah keperawatan, ketidakefektifan pemberian ASI. Yang kedua, data subjektif. Klien mengatakan kurang puas dengan tidurnya karena tanggung jawab menjadi orang tua. Sebelum melahirkan, klien tidur malam jam 6-8 jam, yaitu pukul 23-6 WIB. Setelah melahirkan, tidur malam klien lebih cepat, yaitu pukul 21-1 WIB. Klien mengatakan sering terbangun setiap pukul 1 WIB, pukul 3 WIB, serta pukul 4 WIB karena bayinya rewel, susah untuk memulai tidur lagi jika terbangun di malam hari. Data objektif. TTV, tekanan darah 110/70 mmHg, RR 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Riwayat obstetrik P1 P1A0, klien tampak lelah, klien tampak mengantuk, klien tampak kurang energi, klien tampak kurang minat, kebutuhan istirahat klien. Penyebab primipara, peran baru sebagai ibu, susah beradaptasi, gangguan tidur, keletihan. Masalah keperawatan, keletihan meningkat seperti sebelum melahirkan. Klien tidak terbiasa tidur siang, tetapi setelah melahirkan klien tidur siang sekitar 2-3 jam, yaitu dari pukul 11 siang sampai jam 2 siang WIB, dan tidur malam klien lebih cepat jam 21 WIB. Diagnosa keperawatan. 1. Ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan anomali payudara ibu dihubungkan dengan klien. 2. Keletihan berhubungan dengan gangguan tidur dihubungkan dengan klien. Intervensi keperawatan. Pada Rabu 20 Mei 2020, perencanaan tujuan dan kriteria hasil. Tujuan, pasien mengetahui tentang cara perawatan payudara bagi ibu menyusui. Kriteria hasil. 1. Klien mengetahui cara merawat payudara bagi ibu menyusui. 2. ASI keluar. 3. Payudara bersih. 4. Bayi mau menyusu. Rencana perawatan. 1. Kaji penyebab kurang produksi ASI. 2. Ajarkan ibu tentang kebutuhan nutrisinya. 3. Jelaskan kepada klien tentang pentingnya manfaat ASI. 4. Anjurkan kepada klien untuk melatih bayi agar dapat menghisap puting susu dengan baik karena dapat merangsang puting ibu keluar. 5. Instruksikan kepada ibu tentang alat pemompa payudara untuk mengurangi kongesti payudara. 6. Lakukan perawatan payudara pada anomali payudara ibu dengan cara perawatan menurut Hoffman. 7. Berikan leaflet perawatan payudara untuk menambah wawasan ibu. Pada tanggal 26 Mei 2020, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pola istirahat klien kembali normal. Kriteria hasil. Jumlah jam tidur klien cukup, pola tidur normal, kualitas tidur cukup. Rencana keperawatan. 1. Pantau dan catat pola tidur pasien dan jumlah jam tidurnya. 2. Anjurkan klien untuk mengatur antara istirahat dan perawatan bayi. 3. Libatkan keluarga dalam perawatan anak agar ibu dapat beristirahat dengan cukup. 4. Ciptakan suasana lingkungan yang terapeutik. 5. Anjurkan pasien melakukan yang meningkatkan relaksasi, membaca, mendengarkan musik. Dengan relaksasi klien akan lebih tenang, dan membaca dan mendengarkan musik merupakan aktivitas yang tidak memerlukan banyak energi. 6. Memantau tanda-tanda vital untuk mengetahui ada penurunan tanda-tanda vital sebagai tanda adanya keletihan. Implementasi keperawatan. Pada Rabu 20 Mei 2020, implementasi keperawatan. 1. Mengkaji penyebab kurang produksi ASI seperti memeriksa puting susu ibu
dan makanan yang dikonsumsi pasien. 2. Mengajarkan ibu tentang kebutuhan nutrisinya seperti menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein, dan banyak mengandung cairan yaitu susu, sayuran hijau yang mengandung zat atau bayam, brokoli, buncis, buah berwarna kuning dan jingga, tomat, pepaya, mangga, masak, alpukat, jambu, biji merah, pisang, dan minum air putih 8-12 gelas per hari untuk mengurangi dehidrasi. 3. Menjelaskan kepada klien tentang pentingnya manfaat ASI, karena ASI bagus untuk tumbuhan bayi dan perkembangan kecerdasan bayi. Evaluasi SOHP. Klien mengatakan ASI keluar sedikit. Klien mengatakan cara membersihkan payudara selama hamil. Klien mengatakan susah menyusui bayinya karena puting susunya tidak menonjol. Klien mengatakan kurang mengetahui cara perawatan payudara. Klien mengatakan tidak suka minum susu. ASI keluar sedikit, payudara dan puting susu tampak kotor. Yang keempat, melakukan perawatan payudara pada anomali payudara ibu. Yang kelima, memberikan pendidikan kesehatan kepada klien bagaimana cara perawatan payudara untuk puting susu. Daftar dengan menggunakan leaflet. Puting susu tidak menonjol keluar. Klien tampak menghabiskan makanannya dengan porsi 1 nasi, sayur, dan ikan. A. Intervensi belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Pada Rabu 26 Mei 2020, 1. Memantau dan mencatat pola tidur pasien dan jumlah jam tidurnya dengan cara melakukan wawancara kepada pasien. 2. Memberitahukan kepada klien untuk mengatur antara istirahat dan perawatan bayi. 3. Melibatkan keluarga dalam perawatan anak agar ibu dapat beristirahat dengan cukup. 4. Menciptakan suasana lingkungan yang terapeutik sehingga pasien merasa nyaman seperti lingkungan yang tidak berisik, lingkungan kamar yang bersih dan nyaman, dan suhu yang tidak terlalu panas. 5. Menganjurkan pasien melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan relaksasi atau membaca, mendengarkan musik. Dengan relaksasi, klien akan lebih tenang dan membaca. Dan klien mengatakan masih sering terbangun setiap pukul 1 WIB, pukul 3 pagi, serta pukul 4 pagi karena bayinya rewel. Klien mengatakan apabila sudah terbangun susah untuk memulai kembali. OTTB tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, RR 20 kali per menit. Tampak lingkar hitam di sekeliling mata pasien. Klien tampak mengantuk. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Mendengarkan musik merupakan aktivitas yang tidak memerlukan banyak energi. 6. Memantau tanda-tanda vital untuk mengetahui ada penurunan tanda-tanda vital sebagai tanda adanya keletihan dengan menggunakan stetoskop dan termometer. Evaluasi DX1 pada Rabu 25 Mei 2020. Klien mengatakan ASI keluar sedikit. Klien mengatakan cara membersihkan payudara selama hamil. Klien mengatakan susah menyusui bayinya karena puting susunya tidak menonjol. Klien mengatakan kurang mengetahui cara perawatan payudara. Klien mengatakan tidak suka minum susu. ASI keluar sedikit, payudara dan puting susu tampak kotor, puting susu tidak menonjol keluar. Klien tampak menghabiskan makanannya dengan porsi 1 nasi, sayur, dan ikan. A. Intervensi belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. DX2 pada Rabu tanggal 26 Mei 2020. Subjek klien mengatakan masih sering terbangun setiap pukul 1, pukul 3, serta pukul 4 karena bayinya rewel. Klien mengatakan apabila sudah terbangun susah untuk memulai tidur kembali. O. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,80 derajat Celcius, nadi 78 X per menit, RR 20 X per menit. Tampak lingkar hitam di sekeliling mata pasien. Klien tampak mengantuk. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil sistematik review yang telah dilakukan tentang perawatan non-farmakologis, pemberian terapi pijat oksitosin dalam mengatasi masalah ketidakefektifan pemberian ASI terhadap ibu pos operasi seksual cesar didapatkan bahwa kelima jurnal tersebut memiliki hubungan satu sama lain di mana sama-sama membahas tentang masalah ketidakefektifan pemberian ASI pada ibu pos operasi seksual cesar, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatasi masalah ketidakefektifan pemberian ASI pada ibu pos operasi seksual cesar dan sama-sama membahas tentang intervensi non-farmakologis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakefektifan pemberian ASI pada ibu pos operasi seksual cesar yaitu dengan pemberian terapi pijat oksitosin.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.